Di video kali ini, saya akan membahas mengenai ruang lingkup fisika, termasuk di dalamnya adalah cabang-cabang fisika, dan apa itu fisika, dan akan ada tips mengenai bagaimana membuat fisika menjadi menyenangkan. Simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut membahas ruang lingkup fisika, kita bahas terlebih dahulu bagaimana tips dan trik agar fisika menjadi menyenangkan. Berikut tips dan triknya. Yang pertama, kamu harus merubah pola pikir atau mindset kamu bahwa fisika itu adalah sesuatu hal yang sulit. Bayangkan ketika di awal kamu sudah berpikir bahwa fisika itu adalah sesuatu hal yang sulit dipelajari, maka kedepannya pun akan sulit untuk kamu belajar fisika. Jadi sesuatu hal yang dalam benak kita adalah negatif atau dalam pikiran kita negatif, keluarnya pun akan negatif. Oleh karena itu, jadikan fisika sebagai sebuah tantangan, bukan sebagai sebuah beban. Memang agak sulit ketika dia berhubungan dengan matematika atau matematis, tetapi harus dalam benak kita pahami bahwa fisika itu bisa kita taklukkan. Yang kedua, pahami konsepnya. Fisika, ketika kita tidak memahami konsepnya, maka memang akan sulit kita pelajari. Jadi, untuk mempelajari fisika atau bisa menjadi menyenangkan, harus memahami konsep-konsep dari fisika. Misalnya, energi potensial atau EP sama dengan M kali G kali H. Nah, konsepnya harus kita pahami bahwa ternyata energi potensial itu berbanding lurus dengan massa dan juga berbanding lurus dengan percepatan gravitasi bumi dan ketinggian. Artinya bahwa semakin besar masanya, semakin besar percepatan gravitasi buminya juga, dan pula semakin besar ketinggiannya, maka energi potensialnya pun akan semakin besar. Itu adalah sebuah konsep. Yang ketiga, jangan menghafal rumus. Maksudnya, ketika ada sebuah rumus, kemudian diterapkan dalam sebuah permasalahan atau penyelesaian soal, kamu jangan hafalkan bagaimana menyelesaikan soal itu. Makanya ketika ada orang yang menyelesaikan soal dengan cara menghafal itu, ketika masuk ke permasalahan yang lain, dia jadi susah untuk menerapkannya. Karena dia menghafal rumusnya. Oleh karena itu, mesti kita pahami secara mendetail. Memang ada beberapa poin yang harus kita pahami dengan cara menghafal. Rumus-rumus dasar memang penting untuk kita hafal, untuk kita masukkan ke dalam sebuah permasalahan. Tetapi jangan secara keseluruhan kamu menghafal mati rumusnya. Itu bahaya. Tips keempat, jangan lupakan materi yang sudah pernah dipelajari. Ketika masuk ke materi berikutnya, biasanya materi tersebut harus menggunakan materi yang sebelumnya. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan materi yang sudah pernah dipelajari. Materi dalam fisika selalu berkaitan satu dan yang lainnya. Berikutnya, harus rajin mengerjakan soal. Harus rajin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam fisika. Boleh mulai dari yang kecil sampai kepada yang rumit. Kalau kita pasif, maka otomatis pasti fisika itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Poin berikutnya adalah selalu catat apapun yang kamu dapatkan mengenai fisika, entah itu rumus atau konsep. Beda dong orang yang belajar dengan hanya melongok atau mendengar dengan orang yang belajar fisika dengan cara mencatat. Orang yang mencatat akan lebih mudah mengingat daripada yang hanya sekedar mendengar. Oke, yang terakhir, harus semangat untuk mengikuti praktikum. Praktikum membuktikan teori yang sudah pernah kita pelajari. Praktikum itu sangat menyenangkan loh. Oleh karena itu, harus selalu semangat untuk melaksanakan praktikum, membuktikan teori yang sudah pernah dipelajari. Oke, teman-teman, berikutnya kita akan bahas cabang-cabang fisika. Tetapi sebelumnya, kita bahas dulu apa itu fisika. Fisika merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan juga hukum yang teruji kebenarannya melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. Jadi fisika ini sebenarnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya kita masuk ke cabang fisika yang pertama. Yang pertama adalah mekanika. Mekanika adalah satu cabang fisika yang mempelajari tentang gerak. Ini biasa disebut sebagai mekanika klasik.
yang terbagi menjadi dua, yaitu kinematika dan dinamika. Kinematika itu membahas bagaimana suatu objek yang bergerak tanpa menyelidiki sebab-sebab apa yang menyebabkan suatu objek tersebut bergerak. Di sini kita bisa bahas mengenai kecepatan, percepatan, jarak, waktu tempuh suatu benda. Kemudian dinamika mempelajari bagaimana suatu objek yang bergerak dengan menyelidiki penyebabnya. Nah, yang kita bahas di sini misalnya gaya ataupun bisa juga energi. Selanjutnya adalah mekanika kuantum. Adalah cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran atom dan subatom. Atom ini adalah penyusun dari suatu zat atau benda ya. Jadi dibahas bagaimana kecepatan elektronnya dan sebagainya. Selanjutnya adalah mekanika fluida. Adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari fluida yang dapat berupa cairan dan gas. Jadi yang dibahas mengenai tekanannya, kecepatan cairannya atau gasnya, juga bisa bahkan viskositasnya. Kemudian elektronika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Saya rasa ini jelas ya, karena kita semua punya barang elektronik. Berikutnya adalah elektrostatis, adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang listrik statis atau listrik yang diam. Kemudian elektrodinamika adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang listrik dinamis atau listrik yang bergerak. Misalnya listrik dari sumber PLN, itu kan ada arusnya. Nah, dipelajari di elektrodinamika. Kemudian bioelektromagnetik, ini cabang fisika yang mempelajari fenomena listrik, magnet, dan elektromagnetik yang muncul pada jaringan makhluk hidup. Ini jelas ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah termodinamika. Adalah kajian tentang energi atau panas yang berpindah. Contohnya gini, kenapa air dalam termos air panas itu tidak mudah dingin? Nah, itu dipelajari dalam termodinamika. Kemudian fisika inti adalah ilmu fisika yang mengkaji tentang atom atau bagian-bagian atom. Sekali lagi, atom adalah penyusun dari suatu zat ya, atau benda. Kemudian fisika gelombang adalah cabang fisika yang mempelajari tentang gelombang. Yang dipelajari di sini adalah gelombang cahaya, gelombang bunyi, dan gelombang lainnya serta sifat-sifatnya. Next, fisika optik ya, atau biasa disebut dengan geometri, adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya, yaitu kecepatannya, sifat-sifatnya, dan beberapa jenis materi yang berkaitan dengan cahaya. Nah, ini yang pasti kalian tahu, kosmografi atau astronomi merupakan ilmu fisika yang mempelajari tentang perbintangan dan benda-benda angkasa, meteor, tata surya, itu semua dibahas di astronomi. Jadi fisika itu sangat bermanfaat terhadap bidang kedokteran. Fisika kedokteran ini membahas penggunaan ilmu fisika dalam bidang kedokteran atau bidang medis. Terbagi beberapa bagian, misalnya biomekanika, bioakustik, biooptik, ya, tentang mata dan penggunaan alat-alat optik seperti kacamata, dan juga biolistrik. Berikutnya adalah fisika radiasi, adalah ilmu fisika yang mempelajari setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang dan akhirnya diserap oleh benda lain. Nah, ini contohnya kayak gini. Ketika di suatu tempat kemudian ada kondisi dingin, ketika kita mendekatkan diri dengan api otomatis langsung hangat. Nah, itu karena apa? Karena ada radiasi, dibahas di fisika radiasi. Selanjutnya adalah fisika lingkungan, adalah ilmu yang mempelajari kaitan fenomena fisika dengan lingkungan. Beberapa di antaranya adalah fisika tanah. Dalam
fisika tanah dalam atau bumi, kemudian fisika tanah permukaan, fisika udara, fisika tentang air bawah tanah atau hidrologi, fisika gempa atau seismografi, kemudian fisika laut, meteorologi, fisika awan, dan fisika atmosfer. Selanjutnya adalah geofisika, adalah perpaduan antara ilmu fisika, geografi, kimia, dan matematika. Dari segi fisika yang dipelajari adalah ilmu gempa atau seismologi yang mempelajari tentang gempa, magnet bumi, gravitasi termasuk pasang surut dan anomali gravitasi bumi, serta geoelektro atau aspek listrik dalam bumi. Kemudian, nah ini hampir sama dengan fisika inti. Jadi fisika modern adalah mempelajari materi dalam skala atomik dan subatomik dan partikel yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Nah ini membahas soal atom tetapi yang bergerak. Kemudian ekonomi fisika yang merupakan aplikasi fisika dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir adalah fisika komputasi, adalah gabungan antara fisika, sains komputer, dan matematika terapan. Nah, yang mau ambil jurusan teknik komputer pasti belajar fisika komputasi, harus jago fisika juga gitu ya. Nah, itulah tadi cabang-cabang fisika. Semoga kalian makin suka fisika ya. Demikian video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan yang paling penting adalah subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa menyaksikan video-video selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.